Itu kan hitung-hitungan uang kecil. Saya ingatkan sekali lagi, orang yang mikirin duit kecil nggak bisa mikirin duit besar. Selalu seperti itu. Nah, saya ingin tahu teman-teman di sini siapa sih yang sebetulnya mungkin entah ya 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi itu kepingin punya bisnis sendiri. Siapa? Saya ingin tahu. Oke, ya semua, hampir semua. Oke, thank you. Nah, saya kasih tips ini teman-teman, bagaimana caranya bisa punya bisnis sendiri. Banyak orang kan ngomong, saya ini kerja Pak jadi karyawan, tujuan saya adalah ngumpulin modal untuk supaya bisa bisnis sendiri, betul ya? Menurut saya itu salah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita kerja, pikirannya ngumpulin modal, berarti yang dalam pikiran kita ini adalah kita ini harus cari kerja yang gajinya segede mungkin, betul ya? Akhirnya apa? Orientasi kita adalah orientasi gaji. Yang jadi masalah pada saat gaji kalian gede, mau nggak kalian itu, berani nggak kalian keluar? Misalkan contoh ya, kerja di bank, ya gaji misalkan let's say 30 juta, nggak usah terlalu gede lah, 30 juta, 40 juta sebulan. Berani nggak kalian keluar meninggalkan gaji 30-40 juta plus sama mungkin tunjangan mobil, tunjangan rumah, kalian keluar untuk ngerintis bisnis sendiri? Berani nggak kira-kira? Saya ragu-ragu. Berani apa nggak? Ragu-ragu saya. Kenapa? Karena zona nyaman. Itu alasan pertama. Hati-hati zona nyaman. Yang kedua, masalahnya adalah apa? Kalau kita orientasi gaji, yang kita pikirkan adalah uang kecil tadi yang saya bilang. Kita lupa untuk mengembangkan diri. Padahal teman-teman, padahal ya, untuk kita bangun bisnis itu nggak perlu kok kita punya modal. Serius ya? Saat ini saya punya 4 perusahaan yang saya modalnya 0 semuanya. Tadi saya cerita, saya join di grupnya kapan lagi, di posisinya R&D. Kemudian saya diajak join bangun bisnis. Apakah saya punya duit? Nggak punya. Ya duitnya dari direktur-direkturnya itu. Waktu join sama Ethics, apakah saya punya duit? Ya punya, tapi saya nggak keluar duit sama sekali. Ethics yang setor duitnya. Tadi saya bilang, saya lagi ini mau cari ini direktur operasional untuk digital agency. Nanti bisa dapat sharing, bisa dapat saham. Perlu modal? Nggak perlu. Dan banyak teman-teman. Nanti ya kalau ada kesempatan saya tunjukin email saya tunjukin handphone saya tunjukin banyaknya peluang-peluang. Saya ditawarin nih baru-barusan ini, ada orang punya lahan 10 hektar, disuruh untuk ngelola lahannya. Masalahnya waktu saya yang nggak ada. Terakhir ada ada orang, ya ini proyek agak besar sih, di kerja sama government untuk bangun telekomunikasi, bangun operator lah, mau bangun kayak Telkomsel gitu. Ini proyek sangat besar. Nah, cuman ya orangnya juga nggak ada. Jadi ini level saya loh, level saya yang belum ada apa-apanya loh. Bayangin teman-teman, orang-orang yang sudah levelnya jauh dari atas saya, mereka itu jauh lebih banyak peluang. Mereka ini cari orang-orang yang paling penting satu, bisa dipercaya. Bisa dipercaya dalam hal apa? Dalam hal attitude. Kita nggak berpikir negatif, kita nggak berpikir jelek, kita nggak ada niatan untuk mau nipu dia, itu satu. Yang kedua, bisa dipercaya dalam hal pekerjaan. Pada waktu kita dikasih pekerjaan, nah ini banyak orang yang keliru pola pikirnya. Dikasih kerjaan, banyak orang nolak. Loh, itu bukan job desk saya Pak, ngapain saya kerjain itu? Banyak orang berpikirnya seperti itu. Kalau saya beda, kalau saya dikasih kerjaan yang di luar job desk saya justru seneng. Kenapa? Berarti orang itu percaya sama saya. Karena dia percaya, maka saya dikasih tugas, saya kerjakan sebaik-baiknya.
Itulah sih yang sebetulnya membuat kenapa kok growth yang saya jalanin ini cukup cepat gitu ya, cukup bagus. Kita menjaga kepercayaan, trust orang itu sulit untuk kita dapat. Pada waktu dikasih tugas, kerjakan sebaik-baiknya supaya diri kita ini bisa growth. Nah, ada satu lagi teman-teman, saya mau ngasih tips buku apa yang harus kita pelajari kalau kita itu mau sukses. Apalagi teman-teman tadi bilang mau bangun bisnis sendiri. Saya sarankan 2 buku. Buku pertama itu adalah buku Seven Habits karangannya Steve Covey. Di sini ada yang pernah baca Seven Habits? Satu ekor. Satu orang, maaf. Gak ada yang lainnya. Nah, setelah ini teman-teman ini harus bertobat, kembali ke jalan yang benar gitu ya. Maksudnya apa? Teman-teman, banyak orang ini disuruh baca buku itu sulit, males gitu kan. Apalagi buku itu tebel, nggak ada gambarnya gitu kan, males. Kenapa males? Karena lebih seneng nonton TV, jalan-jalan, main game dan sebagainya. Satu hal teman-teman, kalau orang itu bisa tulis buku, berarti dia ini punya pengalaman itu minimal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bisa jadi buku, betul ya? Kalau kita pelajari buku itu, berarti kita ini menambah ilmu kita ini 5, 10, 20 tahun loh. Sadar nggak teman-teman? Kita itu mau sukses kapanpun itu bisa. Kita mau sukses 5 tahun lagi, mau sukses 10 tahun lagi, mau sukses 20 tahun, 30 tahun lagi juga bisa. Kalau saya pribadi, saya lebih suka sukses itu di umur yang masih muda. Kenapa? Bisa nikmatin. Coba kalau kita itu sukses umur 60, 70 tahun, mau makan kambing aja nggak berani, ya kan? Lah kalau kita muda kan enak, kalau kita mau jalan-jalan apa segala macam kan enak gitu loh. Nah, banyak orang ini pola pikirnya salah. Saya dulu waktu mulai kerja tahun 2007, saya umur 25. Waktu itu saya tuh punya visi 10 tahun lagi dari sekarang, 10 tahun lagi berarti saya umur 35, saya harus sudah sukses, saya sudah harus bisa pensiun. Pensiun bukan dalam arti nggak kerja sama sekali, enggak, tapi saya tuh cuma kerja kalau saya kepingin. Teman-teman tahu ya, saya ini orang yang sangat males, orang yang sangat nggak mikirin masa depan. Sampai hari ini, kemarin saya kan asli Surabaya, saya ke rumah dulu kan, ke Surabaya gitu kan. Sampai kemarin itu loh, papa saya itu masih ngomong, kalau kerja itu yang serius loh ya, jangan main-main aja. Padahal saya ini di Jakarta tidur sehari cuma 6 jam, karena semakin banyaknya yang saya urusin dan sebagainya. Kenapa kok saya itu mau nge-fight? Karena saya itu berpikir sederhana. Petuahnya orang zaman dulu loh, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.